Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you? Hopefully all of you are in good and healthy condition ya. Amin. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas talking about self, yaitu memperkenalkan diri kepada orang lain. Ada 3 konsep dasar. Yang pertama, things to talk in talking about self. Yang kedua, introducing yourself. Dan yang ketiga, introducing other people. Yang pertama, things to talk in talking about self. Yang pertama, nama. Jika kita memperkenalkan diri, pertama kali yang kita kenalkan adalah nama. Gak mungkin kan kita sudah ngomong ngalor ngidul tapi gak tahu namanya siapa. Nah, jadi yang pertama nama, yang kedua age atau umur. Kalian umur berapa sih? Nah, itu bisa kalian perkenalkan. Yang ketiga, address. Address ini alamat ada dua part. Yang pertama, kalian aslinya dari mana? Dan yang kedua, kalian sekarang tinggalnya di mana? Gitu ya. Yang keempat, occupation, kerjaan. Misalnya kalian siswa, I am a student. Terus, I am teacher. Kayak gitu ya. Selanjutnya yang kelima, hobi. Kesukaan kalian apa sih? Nah, kalian bisa perkenalkan kepada orang lain, bisa ceritakan kepada orang lain. Selanjutnya family. Ini misalnya bisa contohnya gini. Saya mempunyai 2 kakak laki-laki dan 1 adik perempuan. Nah, contohnya kayak gitu atau gini. Misalnya, saya anak pertama dari 3 bersaudara. Nah, bisa menggunakan seperti itu ya. Nah, yang kedua, how to introduce yourself. Yang pertama, my name is bla bla bla. Ini diisi nama lengkap ya. Yang pertama sih, maaf ya. My name is Alivia Putri Sabrila. I am Alivia Putri Sabrila. Nah, yang kedua, you can call me Bella. Ini nama pendek, nickname ya, nama panggilan. You can call me Bella. Kemudian, umur. I'm 21 years old. Nah, ini. I was born in dan I was born on. Apa sih bedanya? Nah, kalau I was born in, itu adalah POB atau place of birth. Jadi, ini tempat kalian lahir. Dan I was born on itu adalah DOB atau date of birthday. Jadi itu adalah tanggal kalian lahir. Ingat ya. Selanjutnya, I'm originally from, misalnya, I'm originally from Jepara and I now live in Pati. Nah, itu ya tadi address ada 2 part. Yang pertama, aslinya dari mana, dan yang kedua, sekarang tinggalnya di mana. Nah, kemudian, I'm a student. My hobby is watching K-drama. Nah, yang terakhir, I have 2 brothers. Gitu. Selanjutnya, nah, sopan gak sih Kak kalau misalnya kita memperkenalkan diri tapi langsung menyebut nama? My name is Bella. Nah, itu gak sopan ya. Jadi kalau misalnya kita memperkenalkan diri, kita harus izin, kita harus permisi dahulu. Kayak ini ya, saya sudah menuliskan 3 kalimat meminta izin sebelum berkenalan. Yang pertama, hi, let me introduce myself. Hello, I would like to introduce myself. Yang terakhir, allow me to introduce myself. Nah, ini artinya sama ya. Jadi, sebelum kalian berkenalan, alangkah baiknya kita menggunakan kalimat tersebut biar sopan. Nah, yang ketiga, how to introduce other people. Apa sih Kak bedanya how to introduce yourself sama how to introduce other people? Nah, bedanya adalah kalau how to introduce yourself itu menggunakan subjek I dan my. Sedangkan how to introduce other people menggunakan subjek she or he. Contohnya, misalnya saya mengenalkan teman saya. Her name is Widya Putri Arianti.
You can call her Vidya. She is 21 years old. She was born in Jepara. She was born on 1 May 2000. She is originally from Kudus. She now lives in Kudus. She is a student. Her hobby is writing poems. She has 2 sisters. Selanjutnya, nah seperti tadi ya, sebelum kita memperkenalkan diri dan memperkenalkan seseorang, kita harus meminta izin terlebih dahulu. Bisa menggunakan let me introduce my friend to you. I would like to introduce my friend to you. I would like you to meet bla bla bla. Nah, ini bisa diisi dengan nama teman kalian. Nah, selanjutnya, jika kita sudah mendengarkan teman kita memperkenalkan diri, nah kita responnya apa? Kita harus respon dong, nggak mungkin kita diem aja, diem tok, nggak mungkin kan? Nah, kita harus menjawabnya, kita harus meresponnya gini, nice to meet you, happy to meet you, how do you do? Nah, ketiga kalimat tersebut artinya sama, yaitu senang berkenalan denganmu. Yang selanjutnya, expression used when you close the conversation or your introduction with someone. Nah, kalau kita mengakhiri percakapan, kita bisa menggunakan ini, goodbye, bye, see you later. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, menulis email. Loh kak, kok nggak nyambung? Pertama kita membahas talking about self, kok ini menulis email? Nah, nggak beritahu ya. Jadi ini saling berhubungan. Karena kalau kita menulis email, otomatis kita memperkenalkan diri dahulu. Apalagi ini kalau kita menuliskan kepada penpals kita, sahabat pena kita, ya kan? Kita harus otomatis memperkenalkan diri. Kita memperkenalkan nama, hobi, terus family, ya kan? Itu sangat berhubungan. Dan bagian menulis surat ada 3. Yang pertama, opening, contents, dan closing. Tujuan dari opening, pembukaan, yaitu to start the communication, untuk memulai percakapan, komunikasi. Itu biasanya di paragraf 1. Yaitu bisa menggunakan greeting seperti hello, hi, good morning, gitu. Yang kedua, contents. Tujuannya to communicate with a series of talking about something. Jadi berkomunikasi dengan membagikan atau membicarakan tentang sesuatu. Nah, itu biasanya di paragraf 2, 3, dan 4. Seperti yang contoh ini ya. Ini di paragraf 2, 3, dan 4. Nah, itu biasanya isinya itu, isinya itu bisa kalian memperkenalkan diri, nama, umur kalian berapa, hobi kalian apa, alamatnya di mana, dan menceritakan keluarga kalian. Itu bisa ditulis di contents atau isi. Yang terakhir, closing. Tujuannya to end the communication, untuk mengakhiri komunikasi. Yang biasanya ini kalau di sini paragraf 5 ya, yang terakhir, atau di last paragraph. Nah, selanjutnya, grammar review. Kenapa sih kak kok ada grammarnya? Nah, jika kita menulis surat, kita harus teliti. Kita harus teliti dengan grammarnya, dan kita harus menggunakan pronouns, kata ganti, agar kita tidak mengulang kata-kata yang tidak penting. Jadi ini adalah dalam pengenalan diri dan juga dalam kegiatan komunikasi lainnya, kata ganti sering digunakan untuk mencegah pengulangan yang tidak penting. Kata ganti adalah kata yang menggantikan kata benda seperti I, you, me, it, they, we, she, him, and us. Itu ya. Nah, ini ada subjektif, objektif, possessive adjective, dan possessive pronoun.
Yang pertama, subjective pronoun. Subjective pronoun adalah subjek dari kalimat tersebut. Nah, di subject pronouns ada I, you, he, she, it, we, and they. Nah, ini contohnya yang pertama. I have 3 dogs. Mana ini subjective pronouns-nya? Nah, subjeknya adalah I. Yang kedua, you like to have many pen-pals. Nih, mana? Ya, benar. Subject pronouns-nya adalah you. Yang ketiga, he studies in an elementary school. Mana subject pronouns-nya? Ya, good. Subjeknya adalah he. Selanjutnya, she will go to school. Subjeknya she. We love Indonesia. Ya, benar. Subjeknya we. Selanjutnya, they need attention. Benar. Subjeknya adalah they. Dan yang terakhir, it barks when it is happy. Subjeknya adalah it. Selanjutnya, objective pronoun. Objective pronoun adalah objek dari kalimat tersebut. Ada me, him, her, it, us, them, and you. Contohnya, I know Caroline. She introduced me to you via email. Nah, mana ini objektifnya? Nah, benar ya. Objektifnya adalah me. Yang kedua, my brother is an elementary school student. Sometimes I accompany him to go to school. Mana ini objektifnya? My? Oh, bukan ya. Objektifnya adalah him. Nah, yang ketiga, my sister is good student. Her campus gave her scholarship. Ya, benar. Objeknya adalah her. Yang terakhir, we love animals. Last week, our neighbor gave us a funny kitten. Ya, objektifnya adalah our. Selanjutnya, possessive adjective. Nah, possessive adjective adalah kepemilikan yang diikuti oleh noun. Contohnya, nah, di possessive adjective ada my, yours, her, his, our, theirs, and its. Contohnya, I have a pen pal. My pen pal is very kind. Nah, ini yang possessive adjective-nya adalah my. Nah, benar kan? Dia diikuti oleh noun, kata benda. Kata bendanya adalah pen. Jadi, possessive adjective-nya my. Selanjutnya, you have 3 dogs. Your dogs need a lot of attention. Ya, benar. Possessive-nya adalah your. Selanjutnya, he studies in an elementary school. His school not far. Ya, benar. Possessive adjective-nya adalah his. Selanjutnya, she loves reading books. Her books are in the cupboard. Possessive adjective-nya adalah her. Selanjutnya, we run the business together. Our business is good. Nah, possessive adjective-nya adalah our. Selanjutnya, possessive pronoun. Ada mine, yours, hers, his, ours, theirs, and its. Nah, bedanya apa sih Kak sama possessive adjective? Bedanya, kalau tadi possessive adjective itu diikuti oleh noun, kalau possessive pronoun tidak diikuti oleh noun. Contoh, this is my book. This book is mine. Nah, mana ini possessive pronoun-nya? Ya, benar, mine. Selanjutnya, these are your dog. These dogs are yours. Ya, benar, possessive pronoun-nya adalah yours. Kemudian, his school is far from here. He is far. Mana?
possessive pronoun-nya ya, possessive pronoun-nya adalah his. Kemudian her book is interesting, hers is interesting. Yang benar adalah possessive pronoun-nya adalah hers. Kemudian their family business is good, theirs is good. Yang benar adalah possessive pronoun-nya adalah theirs. Yang terakhir, our plan has many alternatives, ours has many alternatives. Nah, possessive pronoun-nya adalah ours. Nah, udah. Sekian dari Kak Bella. Jika ada yang ditanyakan, bisa melalui inbox atau DM, atau kalau langsung bisa lewat Japri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.